Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pembelajar semuanya? Selamat jumpa lagi dengan channel Sosio Bakti. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang ketimpangan sosial dan pertautannya dengan globalisasi bagian ketiga ya, yaitu membahas tentang strategi mengatasi ketimpangan sosial. Ya, kita tentu harus mengingat apa yang sudah kita bahas kemarin. Kita masih di dalam KD 33 dan 43. Nah, KD 33 ini tentang pengetahuannya ya. Semua diharapkan mampu memahami faktor penyebab ketimpangan sosial dan pertautannya dengan perubahan sosial di tengah globalisasi. Dan KD pengetahuannya 43 ini tentang mengolah hasil kajian dan pengamatan tentang ketimpangan sosial sebagai akibat dari perubahan sosial di tengah globalisasi. Apa tujuan pembelajarannya para pembelajar sekalian? Nah, tujuan pembelajarannya ini adalah melalui metode pengamatan, ya, literasi, diskusi, dan pemberian tugas ya yang diberikan oleh guru kalian masing-masing. Diharapkan siswa mampu mengemukakan pendapat tentang strategi mengatasi ketimpangan sosial ya, baik dari pemerintah atau masyarakat atau juga dari kalian sendiri ya. Nah, kemudian kalian juga diharapkan mampu menggunakan pemahaman tentang ketimpangan sosial dan pertautannya dengan perubahan sosial di tengah-tengah globalisasi dengan sikap kritis, peduli, dan bertanggung jawab. Para pembelajar sekalian, seandainya video ini bermanfaat bagi kalian, ayo beribadah ya untuk memberikan like ya, meng-share ya, share, dan yang belum subscribe kasih subscribe ya. Semoga amal ibadah kalian ini akan menjadi jalan sukses buat kalian. Terima kasih semuanya. Kita akan lanjut dengan materi bahasan kita. Nah, para pembelajar sekalian, catatan kita yang sudah kita buat pada pertemuan yang lalu ya tentang ketimpangan sosial yang ada. Ya, dari catatan Bank Dunia pada tahun 2015 bahwa hanya 0,2% penduduk menguasai 74% tanah di Indonesia. Ya, selanjutnya ada catatan dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan pada tahun 2019 ya, bahwa 70% kekayaan di Indonesia itu dikuasai hanya oleh 10 keluarga terkaya di Indonesia. Jadi kita bayangkan bahwa ada sekitar 90% dari penduduk kita itu memperebutkan tinggal sisanya dari kekayaan yang ada, yaitu 30% ya. Jadi 30% dari sisa kekayaan itu diperebutkan oleh 90% penduduk. Ini menunjukkan sebuah kondisi yang sangat timpang sekali. Nah, ditambahkan lagi oleh sekretariat ya dari TN2PK tadi, Bapak Bambang Widianto, bahwa pertumbuhan masyarakat kaya lebih tinggi dari masyarakat miskin, dan bahkan dalam catatannya ketimpangan di Indonesia ini berada dalam tingkat keempat dunia setelah Rusia, India, dan Thailand. Nah, catatan selanjutnya bahwa tingginya angka kemiskinan di Indonesia itu ditunjukkan dengan 50% aset nasional ya dikuasai hanya oleh 1% orang kaya. Sehingga kita bisa melihat kenyataan bagi kalian yang tinggal di kota besar ya, betapa sangat ironis dan timpangnya pemandangan yang sering kita lihat antara bangunan-bangunan mewah di sisi sebelahnya berdampingan dengan pemukiman kumuh di mana penduduknya sulit mendapatkan air bersih, bahkan seringkali mereka menggunakan air yang sudah tercemar. Para pembelajar sekalian, sehingga dari situ kita bisa menyimpulkan ya bahwa terdapat
dampak ketimpangan sosial yang terjadi, yang terlihat. Di sini ada beberapa gambaran yang bisa kita lihat, yaitu apa? Semakin tingginya angka kemiskinan yang ada, ya, terdapat pengangguran, kemudian aset ekonomi, ya, yang dikuasai oleh kelas atas yang hanya jumlahnya sedikit, ya, berbanding dengan jumlah kelas bawah yang sangat banyak. Kemudian kita melihat apa dampak selanjutnya adalah adanya kecemburuan dari masyarakat kelas bawah terhadap kelas atas, sehingga inilah yang menimbulkan rawan konflik, ya, sehingga mengacu bisa menimbulkan terjadinya perpecahan, ya, dari kesatu paduan atau terjadinya disintegrasi dalam negara NKRI. Dampak yang bisa terjadi selanjutnya adalah tindak kriminalitas yang sangat tidak kita harapkan, karena ada jalan pintas yang mungkin dari masyarakat, ya, di sini yang merasa sulit untuk mendapatkan kehidupannya. Ini tentu suatu yang tidak kita inginkan, seperti tindak pencurian dan penjarahan. Nah, untuk selanjutnya kita melihat catatan kembali dari yang bisa kita dapatkan dari sumber media Indonesia. Silakan kalian buka link dari media Indonesia, ya, sumber yang bisa kita percaya, dari laporan Oxfam dan IFID 2017 serta Bank Dunia 2015, ya. Apa itu? Oxfam ini adalah satu lembaga, ya, lembaga di Inggris, itu organisasi nirlaba yang berfokus pada penanganannya, pada pembangunan dan penanggulangan bencana, ya, dan mengurangi penderitaan masyarakat di seluruh dunia. Apa catatannya yang dituliskan? Bahwa sangat miris sekali kalau kita baca itu tahun 2017. Di situ hanya kita lihat ada 4 orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan lebih besar jika dibandingkan dengan 100 juta penduduk di Indonesia. Luar biasa ketimpangan yang bisa tergambarkan di sini, ya. Hanya 4% dari mereka yang terkaya di Indonesia itu menguasai, ya, kekayaan yang ada di Indonesia itu, ya, berbanding gitu dengan 100 juta penduduk termiskin di Indonesia. Nah, di sini akhirnya bisa disimpulkan, katanya adalah dalam waktu 10 tahun ini ibarat api dalam sekam, tentunya kondisi ketimpangan yang ada, ya. Kemudian dari pusat statistik dari catatan indeks Gini, ya, kalau kalian yang belajar ekonomi tentu paham, ya, tentu paham apa yang dimaksud dari indeks Gini itu adalah ukuran, ya, ukuran yang sering dipakai sebagai tolok ukur dalam ekonomi, dalam mengukur distribusi kekayaan di antara sebuah populasi. Itu pernah dikemukakan oleh Corrado Gini, ya, tahun 1912. Jadi membuat indeks. Dalam ukuran-ukurannya antara lain di sini ada kenaikan dalam ketimpangan, ya, pada tahun 2005, 2011 sampai kepada 2016 dari 0,34% menjadi 0,41% dan akhirnya dan juga pada 2016 0,40%, seperti itu. Nah, ini jadi perbandingannya itu adalah ibarat penguasaan suatu pembagian, ada kue ekonomi, ya, perbandingan antara 10 penduduk teratas dan 10 penduduk terbawah. Itu terjadi sesuatu yang sangat tajam sekali. Nah, para pembelajar sekalian, tentunya sangat miris kalau kita membaca dari catatan-catatan yang ada ini tentang ketimpangan sosial yang ada. Dan tentunya ketimpangan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Harus ada jalan keluar, harus ada strategi yang harus dilakukan oleh bangsa dan negara ini. Bagaimana mengangkat ketimpangan yang disebutkan tadi nomor 4 di dunia, ya, untuk tidak terjadi demikian lagi tentunya, ya. Ada tawaran yang juga disebutkan, ya, dari sumber tadi yang terpercaya.
silakan kalian buka dari media Indonesia, tawaran-tawaran untuk mengatasi ketimpangan sosial sebagai sebuah strategi ya, yang bisa tentunya menjadi hal-hal yang dicapai atau dilakukan untuk keluar dari belenggu ketimpangan yang sangat menyesakkan dada. Apa yang pertama adalah melakukan distribusi kekayaan dari kelompok atas ke kelompok bawah dengan cara peningkatan rasio pajak ya. Di sini jadi orang-orang yang memiliki kekayaan dengan perusahaan-perusahaan yang ada itu benar-benar harus ya jelas bagaimana mereka membayar pajak. Karena di situ bisa mendistribusikan kekayaan dari kelompok atas untuk kelompok di bawahnya. Nah, kemudian strategi yang ditawarkan yang berikut adalah melakukan perkembangan kelas menengah ya. Jadi ini mendorong pertumbuhan pengembangan kelas menengah menjadi 40% ya sampai ke 80%. Karena ini akan sangat berpengaruh. Jangan sampai orang-orang yang kita disebutkan tadi ya, orang kaya ya yang disebutkan tadi itu memiliki selain kekayaan ekonomi juga menguasai politik ya. Jadi artinya suara-suara politik itu bisa dipengaruhi ya oleh orang-orang yang merasa memiliki kekayaan secara ekonomi tadi ya. Jadi jangan sampai politik di negara kita ya, pemerintahan dipengaruhi oleh orang-orang pemegang kekayaan ekonomi tadi. Nah, ini adalah strategi yang ditawarkan ya. Jadi mengembangkan kelas menengah ke arah kenaikannya sekitar 40 sampai 80%. Begitu. Nah, kemudian apalagi yang ditawarkan adalah ini tentunya hal yang sangat menarik yang bisa kita simpulkan dari catatan dan solusi ya yang ditawarkan adalah kelompok kaya didorong untuk melakukan kegiatan filantropi. Nah, filantropi ini adalah asalnya dari bahasa Yunani artinya cinta ya, untuk membantu menyelesaikan permasalahan di Indonesia. Ini bagaimana kita mendorong ini masyarakat kaya untuk mencintai ya masyarakat kelas bawah dengan berbagai kegiatan ya yang bernilai kemanusiaan. Jadi bisa menyumbangkan waktu, pemikiran, uang, tenaga ya untuk menolong orang lain ya, menolong orang lain. Ini sesuatu yang sangat positif tentunya kalau orang-orang kaya tadi mau ya mengangkat derajat dari masyarakat kelas bawah ya di dalam negara demokrasi ini ya. Ibarat kita ini adalah satu tubuh. Jadi kelompok bawah adalah mitra kerja. Apa yang bisa sekarang didapatkan oleh orang-orang kaya Indonesia ya, itu adalah juga jerih payah ya, akibat dari jerih payah yang didapat dari kelompok masyarakat kelas bawah. Ibarat kita satu tubuh, satu bagian tubuh kita yang sakit, tentu harusnya kita juga biasanya akan merasakan tubuh kita tidak enak. Seperti itulah yang harusnya dirasakan oleh masyarakat kelas atas atau kelompok orang kaya tadi ya, sehingga akan menginspirasi berbagai kegiatan filantropi tadi ya. Kemudian strategi yang berikutnya adalah melakukan keterpaduan antara pengembangan sumber daya manusia ya. Nah, ini dianggap menjadi peta jalan transformasi perekonomian ya. Jadi keterpaduan antara pengembangan sumber daya manusia ya. Jadi di SDM kita banyak memiliki berbagai keahlian yang beragam, yang berbeda-beda ya. Kemudian juga bakat-bakat pengembangan diri, keterampilan diri dalam berbagai sektor kehidupan yang tentunya itu bisa dimanfaatkan. Selain juga kita melihat keterpaduan antara sumber potensi kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dari laut, darat,
dan udara yang ada tentu sangat berpotensi untuk bisa dikembangkan menjadi peta jalan bagi transformasi perekonomian, ya. Bagaimana kita benar-benar bisa menyadari potensi kekayaan yang ada di bumi Indonesia, ya. Dari sumber kekayaan alamnya saja luar biasa, ya, belum lagi digali, ditambang, ya. Dari pariwisatanya, keindahan alamnya saja sudah menawarkan satu peta jalan transformasi perekonomian, ya kan? Kemudian kalian juga bisa melihat misalnya dari bagaimana sumber-sumber kekayaan alam yang terkandung di bumi, ya, Indonesia ini, ya. Dari kekayaan tambang misalnya luar biasa. Freeport itu adalah perusahaan dengan kekayaan emas nomor 1, ya, di dunia, seperti itu, ya. Kemudian kita melihat sumber pertambangan Indonesia yang sangat luar biasa, bisa dari batu baranya yang sekarang sedang tren-trennya digarap oleh para pengusaha, yang tentunya juga menjadi sesuatu yang berkaitan dengan globalisasi, ya. Dengan sayangnya juga harus memperhatikan bagaimana kerusakan lingkungan yang ada, tentu itu juga satu hal yang harus diperhatikan. Sumber kekayaan yang lain dari hutan, dari ciri negara Indonesia yang subur sebagai negara agraris, itu juga sebuah peta jalan, ya. Harus dibuat terpadu bagaimana sumber potensi agrobisnis itu bisa dikembangkan, ya. Agrobisnis ini bisa dikembangkan untuk sebagai sumber daya dari kemampuan transformasi ekonomi di Indonesia. Juga sumber kekayaan laut yang belum tergali sepenuhnya, ya. Sumber kekayaan ikan yang luar biasa, karena memang luas lautan Indonesia lebih besar dari daratannya yang luar biasa, ya. Jadi hutan, laut, udara, ya, dan semua kekayaan yang ada merupakan potensial bagi masyarakat Indonesia, dan juga pertambangan dan sumber-sumber energi yang lain, dan juga sumber energi yang tentu harus digali yang terbarukan, ya. Kemudian apalagi yang ditawarkan di sini adalah pemberantasan korupsi. Nah, ini memang harus menjadi cita-cita bangsa dan negara, ya. Orang-orang yang dipercaya di dalam pemerintahan ini harus mengedepankan satu sikap, yaitu adanya pemberantasan korupsi, ya. Sehingga benar-benar aparat yang bersih dari tindak-tindak korupsi itu akan memberikan inspirasi yang positif bagi pengembangan dalam kemajuan rakyat dan bangsanya tentunya. Sehingga inspirasi tadi akan juga membuka jalan yang berikut adalah perlindungan sosial bagi kelompok miskin yang sudah tercantum di dalam UUD 1945, ya. Perlindungan bagi kelompok miskin dan rentan, ya, miskin melalui kebijakan kesehatan, pangan, pendidikan, dan perumahan. Nah, sehingga apa? Diharapkan pertumbuhan inklusif dengan kelompok masyarakat bawah harus tumbuh lebih cepat jika dibandingkan dengan kelompok masyarakat atas. Nah, inilah para pembelajar sekalian, sesuatu yang strategi yang ditawarkan yang bisa kita catat sebagai sesuatu hal. Semoga ini bisa menginspirasi semuanya dan juga kalian sebagai generasi penerus bangsa ke depannya, agar bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang adil, makmur, jadi kemakmuran yang berkeadilan tentunya. Nah, kemudian juga bisa kita simpulkan apa yang bisa kemudian diupayakan oleh pemerintah untuk mengatasi ketimpangan sosial, ya. Ya, itu yang pertama, kesimpulannya pemerintah harus melakukan peningkatan kualitas penduduk seperti disebutkan bahwa pendidikan ini menjadi pilar utama kesadaran, ya, dari manusia, kesadaran dari masyarakat akan harkat dan martabat dirinya, akan apa yang harus menjadi hak-hak dan apa yang harus menjadi kewajibannya secara rasionalitas,
ya, secara rasio itu. Ya, kemudian secara rasional apa yang menjadi kewajibannya, tentu jendelanya adalah membekali masyarakat kita dengan pendidikan sehingga berkualitas, menjadi meningkatkan SDM yang bermutu ya, dengan keterampilan yang ada. Kemudian meningkatkan kesehatannya dan juga melakukan pemberdayaan kelompok ya, pemberdayaan kelompok dengan menggali berbagai potensi dari apa yang ada dalam masyarakat kita. Kemudian yang berikut adalah yang bisa disarankan pada pemerintah adalah melakukan mobilitas geografis. Ini pernah dilakukan pada masyarakat pada pemerintahan yang lalu ya di Indonesia dengan gerakan transmigrasi. Tentunya juga dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat secara sosiologis ya, sosial budaya masyarakat secara sosiologis, antropologis, bagaimana untuk memindahkan atau melakukan mobilitas geografis yang dulu dikenal sebagai transmigrasi dari penduduk dengan kondisi wilayah yang kurang subur ke daerah yang subur, karena mereka berlatar belakang sebagai petani-petani yang terampil mengolah, dipindahkan ke daerah-daerah yang berpotensi untuk bisa dikembangkan dalam pertanian yang lebih subur dan luas ya. Seperti itu. Jadi bagaimana juga harus memperhatikan kebaikan bagi penduduk asli dan juga kedepannya bagi kebaikan penduduk atau pendatang, dan tentunya akhirnya adalah kebaikan bangsa dan negara ya. Kemudian selanjutnya adalah menciptakan peluang kerja. Sebagaimana kita tahu ya, sering kita lihat adanya sebuah kondisi yang sangat timpang antara penduduk yang produktif ya dengan lapangan kerja ya. Nah, ini harus diciptakan peluang-peluang lapangan kerja apa yang bisa mendorong untuk terbukanya lapangan kerja di Indonesia dari berbagai sektor kehidupan ya. Seperti tadi potensi-potensi yang ada di dalam masyarakat Indonesia yang bisa menjadi ciri dan unggulan bangsa dan negara ini tentu harus dikembangkan lebih luas ya. Dari sektor pariwisata saja kita melihat luar biasa potensi ekonomi yang bisa digali di sana, dan bisa di situ melibatkan banyak sekali peluang-peluang kerja untuk masyarakat ya. Kemudian di sektor pertambangan ya, di sektor perkebunan, di sektor kehutanan luar biasa ya, juga di sektor jasa dan lain-lain tentunya ya. Industri di berbagai bidang yang juga bisa di sini mengembangkan menjadi peluang-peluang untuk bidang-bidang lapangan kerja bagi masyarakat yang produktif di Indonesia ini ya. Dan kita harapkan pertumbuhan ekonomi dan bisa mengurangi dari ketimpangan sosial yang ada. Untuk selanjutnya apa yang bisa dilakukan upaya dalam solusi mengatasi ketimpangan ini yang sudah disebutkan tadi dari usulan berbagai masyarakat ya, yaitu pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Ini harus menjadi darah bagi kita ya. Artinya menjadi ideologi yang harus menyatu dengan bangsa dan negara kita ini ya. Setiap penduduk, setiap individu harus mencanangkan bahwa dirinya harus terbebas dari perbuatan-perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme ya, sehingga ketika dia menjadi menjabat dimanapun berada, menjadi aparat dimanapun berada, tentunya tidak akan menyalahgunakan kekuatan, tidak akan menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya yang akan merugikan orang banyak dan akhirnya berpotensi kepada terjadinya ketimpangan sosial ya. Nah, selanjutnya adalah melakukan penegakan supremasi hukum yang tidak
tebang pilih ya. Jadi adil bagi siapa saja, bagi kelompok atas atau kelompok bawah, seperti itu. Sehingga dengan adanya penegakan supremasi hukum diharapkan ketimpangan-ketimpangan sosial itu bisa ya dicarikan jalan keluar ya. Ketimpangan sosial ini bisa diatasi bersama ya. Siapa yang tidak membayar pajak ya tentunya itu harus ada sanksi-sanksinya tentunya ya, terutama perusahaan-perusahaan yang tentunya ada yang misalnya melanggar dan lain-lain ataupun apa yang berkaitan dengan penegakan hukum tentu harus ditegakkan. Para pembelajar sekalian, demikian itu adalah strategi-strategi yang ditawarkan, yang harus diupayakan untuk mengatasi ketimpangan sosial yang ada. Nah, tentunya banyak sekali catatan-catatan yang kita bisa kembangkan, yang bisa kita tulis menginspirasi kita untuk bagaimana mengatasi ketimpangan sosial yang ada ya, dengan memperhatikan berbagai potensi kekayaan alam yang ada, potensi kekayaan budaya yang ada ya, ke potensi keramah tamahan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Banyak sekali hal-hal yang ditawarkan, kedaulatan sebuah bangsa, apa yang menjadi ciri bangsa dan negara, seperti sebagai negara agraris dengan kekayaan alam yang luar biasa, dari sektor pertanian ya, keanekaragaman hayati ya, kemudian keanekaragaman flora dan fauna yang ada ya, kemudian kekayaan lautnya dan lain sebagainya ya. Ini menjadi sebuah solusi yang bisa ditawarkan untuk bagaimana kita bisa berdaulat, tidak dipengaruhi negara lain, untuk bisa memajukan bangsa dan negara sehingga bisa memperkecil bahkan mungkin menghilangkan dari ketimpangan sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia. Ya, demikian apa yang bisa disampaikan para pembelajar sekalian. Terima kasih atas apa yang sudah memperhatikan. Sampai berjumpa dalam kesempatan yang akan datang. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.